Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Alhamdulillah, terhadap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kasih sayang dan berkawannya pada kesempatan malam Ahad ini kita bisa hadir di Masjid Al-Manaf yang lain untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah dan sama-sama kita lanjutkan dengan bulan ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga bisa menjadi bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia menjalankan ajaran-ajarannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang lalu, mohon maaf, bulan lalu saya izin bisa mengisi kajian sehingga bisa kembali di tahun ini. Alhamdulillah semuanya atas karunia dari Allah SWT. Sebelumnya kita membahas tentang sudah memasuki tentang klasifikasi akhlak, pembagian akhlak. Waktu itu kita sudah bahas secara global terbagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada Khaliq Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua akhlak kepada makhluk. Waktu itu kita sudah membahas akhlak kepada Khaliq dan juga sebagai akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada makhluk terbagi menjadi dua, akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada makhluk yang lain. Ada makhluk yang lain, ada selain manusia, ada juga manusia. Selain manusia, diantaranya malaikat, jin, Tuhan, batu dan lain-lain. Ternyata dalam Islam itu ada juga ajaran tentang etika atau akhlak kepada manusia, juga kepada makhluk yang lainnya. Waktu itu kalau misalnya ada lupa, sudah sampai kepada etika kepada malaikat, akhlak kepada malaikat, masih ingat? Sudah lupa ya? Di antaranya contoh hadis yang membahas hal itu, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man akala min hadhihi al-baqalah, barang siapa yang makan dari sayur-sayuran ini atau dari bawang putih, maka makan." Beliau bersabda pada kesempatan yang lain, "Man akala, barang siapa yang makan al-basalah." Al-basalah itu bawang merah, watauma dan bawang putih, wal khurra dan daun bawang. Pada yang korban masjidana, maka jangan mendekati masjid kami. Kenapa ya Rasul? Karena malaikat, karena sesungguhnya para malaikat itu tak ada merasa terganggu mimma dari apa-apa, ya tak ada minggu Bani Adam yang Bani Adam manusia merasa terganggu dari. Karena sesungguhnya malaikat merasa terganggu dari hal-hal yang bisa mengganggu anak keturunan Adam. Kita sudah jelaskan kalau kita makan bawang merah, bawang putih, daun bawang itu biasanya dimasak, itu nggak terlalu bau. Tapi kalau ada etnis tertentu, misalnya di Arab, itu ada orang-orang yang suka kalau makan bawang merah, bawang putih itu mentah-mentah, dikunyah buat lalap di roti, kemudian dicampur dengan bawang merah masih mentah. Saya pernah lihat orang makan bawang yang besar itu, bawang bombay yang gede itu dikunyah. Kira-kira baunya seperti apa? Menyengat nggak? Ya, menyengat.
Ya kalau kita masih belum merasakan juga, coba kalau istri kita sedang ngirisin bawang, mau masak ngiris bawang, kita mendekat, kira-kira yang kita rasakan baunya ya menyengat ya, bahkan bisa bersin-bersin atau bisa batu-batu, jadi mengganggu. Kalau sudah dimasak ya tidak terlalu, kalau kita biasanya dimasak. Tapi di sini ada orang-orang tertentu makannya itu mentah-mentah, dan kalau sudah habis makan benda-benda itu, tentu baunya itu sangat menyengat. Maka kata Rasulullah, yang habis makan benda-benda tadi, bawang putih, bawang merah, daun bawang, kan jangan mendekat dulu terhadap masjid. Kenapa? Karena alasannya malaikat akan terganggu. Jadi sebelum mengganggu orang lain dengan baunya yang menyengat, terlebih dahulu mengganggu para malaikat. Gitu. Dan bagaimana kita harus beretika dan juga berakhlak kepada para malaikat. Dan ini tidak terbatas dari dalam benda-benda yang disebutkan itu, termasuk bau-bau menyengat yang lainnya, bau-bau yang tidak sedap. Itu sudah jelaskan, contohnya bau kaos kaki, yang bau kaos kakinya. Kalau yang tidak bau tidak apa-apa, yang bau kaos kakinya. Misalnya sudah 3 hari belum pernah dicuci, baunya itu sudah luar biasa. Jadi kalau kita sholat, biar sujud, kasihan yang di belakang kita, karena bau mencium baunya itu harus terganggu. Sebelum mengganggu tetangga atau teman kita yang sholat, terlebih dahulu yang terganggu itu para malaikat. Jadi jangan mengganggu para malaikat. Contoh etika kepada malaikat itu termasuk bau-bauan yang lain, yang mohon maaf seperti bau rokok, dari yang merokok ya, itu bau kan. Ya, kalau yang bagi yang merokok ini sudah biasa ya. Tapi bagi yang tidak merokok, ketika ada yang sebelahnya itu ahli hisab suka merokok, kira-kira terganggu nggak pas lagi sholat? Terganggu. Kadang-kadang sudah miring-miring atau minggir-minggir, yang sampingnya nggak terasa juga kalau sudah terganggu karena dengan bau bekas rokoknya itu. Makanya kalau mau ke masjid ini, ya sebenarnya kalau saya sendiri sih yang mengkampanyekan agar tidak merokok ya. Tapi bagi yang masih merokok, kalau mau ke masjid ya usahakan bersihkan dulu lah, gosok gigi dulu biar nggak tercium bau yang nggak sedap mengganggu orang lain, dan juga akan mengganggu malaikat. Akan lebih baik kalau rokok itu ditinggalkan, nggak usah dihisap lagi, karena itu menyia-nyiakan banyak hal, membuat tidak sehat, mengganggu kesehatan, kemudian mengurangi harta, menyia-nyiakan harta, belum lagi keluarganya, karena katanya kalau yang merokoknya itu pasif, nggak merokok tapi sering menyedot asap rokok, itu jauh lebih berbahaya, kasihan anak-anaknya misalnya. Jadi lebih baik rokok dah. Kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar beriman, seperti rokok itu ya sebaiknya ditinggalkan, dijauhi, karena banyak hal-hal yang disia-siakan. Kemudian contoh etika yang kedua kepada jin. Ada kepada jin kita harus berakhlak juga. Rasulullah mengajarkan begitu. Bukan mentang-mentang ini dasar jin suka mengganggu ya, dibakar saja. Makanya gimana? Ini ada juga Rasulullah mengajarkan bagaimana kita harus beretika, berakhlak kepada jin. Contohnya, ini hadisnya cukup panjang, hadis yang Muslim. Qala al-Qamah, berkata al-Qamah, anna bahwasanya aku saat itu Ibnu Mas'ud, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Aku mengatakan, waktu itu hal syai'an ahadun minkum ma'a Rasulillah, apakah salah di antara kalian menyaksikan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Jinni, pada malam Lailatul Jin. Jadi ada malam namanya malam Lailatul Jin.
Sampai sekarang mungkin kita tahunya malam yang sering kita dengar malam Lailatul Qadar. Ini ada malam Lailatul Jin. Ada tambahan malam Lailatul Jin. Kenapa? Karena pada malam itu Rasulullah kedatangan tamu-tamu dari kalangan jin, dari kalangan bangsa jin. Jadi disebut malam Lailatul Jin. Pada malam Lailatul Jin. Qala Ibnu Mas'ud menjawab, la, tidak, walakinna kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kan tetapi kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la lailatin pada suatu malam. Faqatnahu, lalu kami kehilangan beliau. Jadi Rasulullah kehilangan. Faltamasnahu fil awdiyati wasy'ar, lalu kami mencari-cari beliau di lembah-lembah dan di bukit-bukit. Fakulna, karena tidak menemukan, kemudian kami mengatakan ustutiro atau tidak, mungkin Rasulullah diculik atau dibunuh. Qala Ibnu Mas'ud berkata, "Mabina bisyari lailatin bata min qaum." Maka pada saat itu kami menginap di malam hari itu dengan seluruh malam yang pernah dialami oleh sahabat kaum. Pada masanya ketika masuk waktu pagi, ibu ada tiba-tiba beliau datang dari arah Hiro. Tiba-tiba pas masuk waktu subuh, waktu pagi, Rasulullah datang dari arah Hiro. Qala Ibnu Mas'ud berkata, "Fakulna," maka kami bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, faqadnaka falam najidka." Kami kehilangan engkau dan kami mencari-cari engkau, tetapi kami tidak menemukan engkau. Faqina bisyari lailatin bata min qaum. Maka kami pun menginap dengan seluruh malam yang pernah dialami oleh sahabat kaum. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Atani da'il jin." Aku didatangi oleh dainya jin. Didatangi oleh dainya jin, ustadznya jin. Tapi jangan lihat saya. Ustadznya jin yang bukan saya. Didatangi oleh dainya jin. Fadhahabtu ma'ahu, maka aku pun pergi bersamanya. Faqara'tu 'alaihimul Qur'an, lalu aku membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Rasulullah mendakwai mereka, mengajarkan, membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Qala Ibnu Mas'ud berkata, maka Rasulullah beranjak bersama kami. Fa'arona atau lalu Rasulullah memperlihatkan kepada kami bekas-bekas mereka. Ini bekas-bekas jin dan bekas-bekas api mereka. Karena kalangan jin bangsa jin itu diciptakan oleh Allah dari api, jadi masih ada bekas-bekasnya, bisa dilihat oleh para sahabat. Wasa'aluhu, lalu para jin itu meminta kepada Rasulullah SAW berkah. Faqala, Rasulullah mengatakan, lakum, bagi kalian para jin yang masuk Islam ini, yang sudah didakwahi oleh Rasulullah, lakum kullu azmin dzukira Rasulullah alaihi, bagi kalian setiap bulan yang dibacakan nama Allah atasnya, ya fi aidikum, yang didapatkan atau yang ditemukan oleh tangan-tangan kalian, aw farama yakumullah, akan penuh lagi dengan daging. Jadi setiap bulan ya bekas yang dagingnya dimakan oleh kita manusia, yang disebutkan nama Allah, di sebelum makan ya baca bismillah, atau sebelum menyembelih baca dulu bismillah. Setelah dimakan oleh kita, lalu tulangnya kita buang, itu nanti di tangan jin akan penuh lagi dengan daging, dan itu menjadi makanan jin. Setiap tulang yang disebutkan nama Allah, ya baik tulang ayam, tulang sapi, atau tulang hewan-hewan yang lain, bebek dan sebagainya, itu menjadi makanan jin. Kalau itu bekal untuk kami, kata para jin ini, lalu untuk apa? Untuk hewan tunggangan kami. Jadi para jin ini ternyata punya hewan-hewan tunggangan juga. Kata Rasulullah
Wakulu ba'ali ala bini dawabikum, dan setiap kotoran yang kering itu menjadi makanan untuk hewan-hewan tunggangan kami. Di setiap kotoran yang kering, yang kotoran manusia, kotoran hewan yang kering ini menjadi makanan buat hewan tunggangannya para jin. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini kepada para sahabat, "Fala tastanju bihima." Maka kalian wahai para sahabat, janganlah beristinja dengan keduanya. Keduanya berarti tadi yang pertama tulang, yang kedua kotoran yang sudah kering. Istinja apa? Tahu nggak istinja? Bercebok ya. Jadi bercebok kalau nggak ada air itu namanya istilah fikihnya istinja. Jadi kalau kering nggak ada air, wudhu kita tayamum, kalau kita bersuci ceboknya itu namanya istinja. Itu bisa menggunakan batu, kayu, benda-benda keras yang kering lainnya. Tapi kata Rasulullah jangan menggunakan tulang dan kotoran yang sudah kering. Jadi kalau dulu orang Arab di padang pasir kering, nggak ada air, begitu BAK atau BAB nggak ada air, mereka akan istinja. Jadi yang ditemukan apa? Yang benda-benda yang kering yang ditemukan apa? Dipakai untuk istinja, untuk membersihkan bekas buang hajat. Yang ditemukan tulang, pakai tulang. Yang ditemukan makanan sudah kering, pakai itu, barang primitif. Tapi kata Rasulullah jangan beristinja dengan keduanya. Kenapa? Fa'innahuma ta'amu ikhwatikum, karena sesungguhnya kedua hal tadi, tulang dan kotorannya itu makanan untuk saudara-saudaramu dari kalangan bangsa jin. Jadi contoh etika kepada jin. Jadi kalau kita makan dari ada tulangnya kita buang, nanti di tangan jin itu akan kembali dengan daging. Ya nggak tahu kalau kita habisin sampai tulang-tulangnya juga. Sekarang kan udah ada presto ya. Jadi kalau kita masak ayam di presto, tulangnya juga lunak, kita habisin tulangnya. Kasihan jinnya nggak dapat bagian. Mungkin sekarang tulang ayam bisa di presto, mungkin ke depan tulang sapi juga di presto, ya, bisa jadi. Wallahu a'lam apakah itu tetap berlaku, tulang itu akan penuh lagi di kalangan jin atau yang jelas kata Rasulullah jangan beristinja menggunakan kedua hal tadi, karena itu merupakan makanan untuk saudara-saudara kita dari kalangan jin. Ya, ini contoh bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita akhlak etika kita kepada jin. Terutama jin ini jin yang bagaimana? Kalau jin yang mengganggu, yang suka mengganggu manusia, dia bisa dibunuh. Ya, cara membunuhnya mungkin dengan diruqyah, atau misalnya ketika jin itu menyerupai binatang, ular misalnya, mengganggu, kemudian kita bunuh. Kalau itu jin, ketika dia menyerupai makhluk yang ini kan makhluk goib, kalau dia menyerupai makhluk yang terlihat bukan goib, kemudian dia bertahan di sana, lalu kita bunuh, maka jin itu pun akan mati. Makanya kalau ada jin yang mengganggu manusia itu nggak akan berani lama-lama, akan segera menghilang. Karena apa? Karena kalau dia lama-lama ditangkap, akan berlaku hukum makhluk itu kepada jin tersebut. Jadi kalau makhluk itu dibunuh, jinnya pun akan mati. Kalau makhluknya disakiti, jinnya akan kesakitan. Jadi kalau jin menyerupai makhluk yang lain, jadi jin itu nggak akan terlihat oleh kita. Sebagai manusia kita nggak bisa melihat jin karena beda alamnya. Kita alam goib, alam syahadah, sementara jin itu alam goib, nggak akan terlihat. Kalau ada manusia yang bisa melihat jin, itu bisa berarti di dalam diri manusia itu sudah ada jin yang melihat jin itu
jinnya. Jadi dia karena sudah kemasukan jin itu bisa melihat saudaranya sesama jin. Jadi kalau manusia biasa yang masih normal yang tidak kemasukan jin, nah itu nggak bisa melihat jin secara langsung. Nah kemungkinan kedua dia bisa melihat jin karena jin itu menyerupai makhluk yang lain. Kalau jin dalam wujud aslinya nggak akan bisa terlihat oleh kita. Jadi kalau jin menyerupai makhluk yang lain, kemudian kita bisa melihat karena dia sedang menyamar, menyerupai makhluk yang lain. Dan kalau terlihat, kemudian kita sakiti, jin itu juga akan kesakitan. Makanya kalau muncul, ya jadi apa saja bentuknya, ya ada yang mungkin melihat batu dan sebagainya, itu nggak akan berani lama-lama, mungkin akan segera menghilang. Jadi kita nggak usah takut dengan penampakan. Karena apa? Karena jin juga takut sama kita. Kalau kita sakitin, ya kesakitan. Ya, kadang-kadang kita yang takut. Akhirnya apa? Jin semakin senang mengganggu kita. Kalau kita berani, jin itu juga takut. Jadi tidak akan muncul. Adapun Rasulullah, ini seorang nabi, seorang rasul. Jadi dia ketika menerima tamu dari kalangan jin, bisa kemudian Rasulullah bertatap muka secara langsung, karena Rasulullah juga bisa melihat malaikat. Karena punya kelebihan sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi manusia, tapi bukan manusia biasa seperti kita. Ini contoh etika kepada jin yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang berikutnya, akhlak kepada binatang. Di dalam Islam, bahkan binatang ini memiliki porsi yang cukup besar yang ditekankan oleh Rasulullah agar kita berakhlak atau etika kepada binatang. Jadi binatang itu bukan makhluk yang kita rendahkan, kita hinakan, kita siksa, kemudian kita jadikan mainan dan sebagainya. Tapi dalam Islam itu mengajarkan kita juga sebagai orang yang beriman harus berakhlak, beretika kepada binatang juga. Ini contohnya hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala berkata, kunna ma'a Rasulillah, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di safar, dalam suatu safar, dalam perjalanan bepergian. Faqala qali hadari, lalu Rasulullah beranjak untuk menunaikan hajatnya. Mungkin itu buang air kecil, buang air besar. Nah, ketika Rasulullah meninggalkan para sahabat untuk menunaikan hajatnya, tiba-tiba para sahabat ini melihat fara'aina umaratan, kami melihat burung. Ini umar ini burung kecil, warnanya ada merah-merahan. Kalau di sini namanya burung apa? Ya, pokoknya burung kecil, warnanya kemerah-merahan. Ma'afarqon. Jadi bersama burung itu dia punya dua anak yang masih kecil. Di fak ini anak burung yang masih kecil-kecil. Jadi sahabat ini melihat burung di sarangnya, di sarang ada pohon berarti, kemudian ada sarang burung, ada induknya, ada dua anaknya. Sahabat ini iseng. Fa'akhadna fa'akhiha. Lalu kami ambil kedua anaknya itu. Diambil kedua anaknya. Faja'at al-mumaratu. Ketika anaknya sudah diambil, datanglah induknya. Faja'alat arishu. Lalu induk burung tersebut memepak-mepakkan sayapnya. Arishu itu memepak-mepakkan sayapnya. Ini pertanda dia sedang bingung, sedang galau, stres karena kehilangan anaknya. Jadi karena namanya ibu ya, sedang punya anak kecil, anaknya hilang, itu perasaannya gimana? Itu perasaannya sangat sedih sekali, sangat stres karena kehilangan anaknya yang sedang kalau ibu ya sedang disusui, sedang disayang-sayangnya, sedang lucu-lucunya. Ini burung juga sama. Jadi ketika anaknya diambil, burung itu datang, induknya, dia pun memepak-mepakkan sayapnya. Pertanda dia sedang bingung, sedih kehilangan anak-anaknya. Dia mencari-cari.
Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, fakola, lalu beliau bersabda, man faja'a hadhihi walidina. Barang siapa? Man faja'a hadhihi. Siapa yang telah menyembelihkan burung ini dengan mengambil anaknya, ruddu waladahnya, kembalikan anaknya kepadanya. Jadi Rasulullah datang melihat ada seekor induk burung yang sedang stres karena mencari-cari anaknya, memapak-mapakkan sayapnya. Rasulullah paham, ini pasti ada yang gak beres, ada yang gak beres. Ini induk burung sedang tersisa, induk burung sedang sedih, ada yang gak beres. Maka Rasulullah segera tahu. Dengan nada agak tinggi, agak marah, Rasulullah mengatakan, siapa yang telah menyusahkan anak burung ini dengan anaknya, menyusahkan induk burung ini dengan anaknya, maka hendaklah dia kembalikan anaknya kepadanya. Ini bagaimana Rasulullah mengajarkan kita berakhlak beretika kepada binatang burung. Kadang-kadang sekarang atau dulu kalau kita kecil mainnya malah apa ya, buat apa, nembakin burung pakai taman. Udah gitu burungnya udah kena, nggak jatuh, hanya kesakitan. Kadang kena matanya dia jadi buta, kadang kena kakinya jadi lumpuh. Itu kan menyiksa binatang. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita, termasuk kepada burung, bagaimana kita harus beretika berakhlak. Pernah juga wala qayatanami qadharna, dan beliau melihat rumah semut yang sudah kami bakar. Jadi rumah semut, Rasulullah pas datang melihat ada rumah semut. Rumah semut ini sudah dibakar oleh para sahabat yang bersama Rasulullah. Jadi para sahabat ini melihat ada banyak kerumunan semut, kemudian dibakar oleh para sahabat ini. Dan ketika Rasulullah datang, Rasulullah melihat ini ada bekas bakar-bakaran, bakar-bakaran rumah semut dibakar. Maka Rasulullah SAW bersabda, man harraka hadhihi, siapa yang telah membakar rumah semut ini? Qulna, kami menjawab, nahnu, kami. Qala Rasulullah melanjutkan sabdanya, innahu la yanbaghi an yu'adziba bin-nar illa qarna. Sesungguhnya tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhan yang menciptakan api. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah yang menciptakan api. Jadi kalau binatang, membunuh binatang itu tidak boleh dengan api. Dan ketika kita ingin membunuh binatang, menyembelih binatang, itu bagaimana etikanya, caranya agar tidak menyakiti binatang. Apalagi ini yang tidak disembelih. Kalau disembelih saja alatnya harus dengan pisaunya yang paling tajam, yang paling bagus agar tidak menyakiti. Ini membakar, ada kerumunan semut dibakar. Oleh kata Rasulullah, sesungguhnya tidak boleh membakar dengan api, menyiksa dengan api kecuali Roh Allah yang telah menciptakan api. Jadi kalau binatang saja tidak boleh dibunuh dengan api, apalagi manusia. Sekarang ada kelompok yang katanya ingin mendirikan daulah Islamnya, Islamic State. Apa? ISIS itu apa? ISIS itu singkatan dari Islamic State. Ini apa? Irak, Irak, Syria. ISIS, jadi Islamic State of Irak dan Syria, yang dia dengan bangga menyebarkan video
membunuh seorang pilot yang tertangkap, kemudian dikeranjang, dibakar dengan api. Kira-kira ini ajaran Islam bukan? Bukan. Saya yakin ISIS itu bukan aliran Islam. Kayaknya saya, ISIS itu bukan aliran Islam. Kenapa? Karena dia mempraktekkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Masa membunuh manusia dengan dibakar? Padahal Rasulullah mengajarkan binatang saja tidak boleh dibakar, apalagi manusia yang harus dimuliakan. Sekalipun orang kafir itu nggak boleh dibunuhnya dengan cara dibakar, apalagi orang muslim. Itu karena pilot yang ditangkap, entah pilot dari mana ini yang ditangkap, kemudian dikerangkeng, dibakar dengan api, hidup-hidup. Nah, kalau binatang, boleh nggak kita membakar? Kalau kita makan sate dibakar nggak? Dibakar, itu boleh nggak? Sate dibakar, mau makan ayam bakar dibakar, itu boleh. Kenapa? Yang penting ketika membunuhnya itu tidak dibakar. Jadi sudah disembelih dulu ya, sudah mati, benar-benar mati, kemudian nanti masaknya dengan cara dibakar, itu boleh. Kan sate dibakar, ayam bakar juga dibakar, ya, ada yang dibakar-bakar itu dibakar, ya itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau membunuhnya dengan cara dibakar. Kalau sudah disembelih, sudah mati, kemudian masaknya dibakar, itu boleh. Jadi kalau ini binatang saja tidak boleh dibunuh dengan cara dibakar, apalagi manusia harus dimuliakan. Ini kalau tikus yang terperangkap boleh dibunuh enggak? Ya, tentang binatang yang mengganggu, ini belum kita baca di bawahnya. Jadi kalau binatang yang mengganggu itu Rasulullah mengajarkan boleh dibunuh. Aisyah, ini hadisnya kita baca dulu ya. Aisyah dari Aisyah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala bersabda, khamsu fawasiq, 5 hewan yang sering mengganggu disebut fawasiq. Dari kata fasik namanya fawasiq. Jadi hewan ini sering mengganggu disebut fawasiq. Khamsu fawasiq, 5 hewan yang sering mengganggu. Kalau ada orang disebut orang fasik. Innallaha al-fasiqun, orang-orang yang fasik. Itu artinya fasik keluar dari jalan yang lurus. Kalau ini hewan ini disebut fasik karena seringkali mengganggu manusia. Khamsu fawasiq, 5 hewan yang sering mengganggu, yuktalna yang boleh dibunuh, fil halli wal haram, baik di tanah halal maupun di tanah haram. Tanah haram yang seperti apa? Ya, kalau tanah halal, tanah haram. Kalau tanah haram kita sudah sering mendengar ya. Itu di Mekah Madinah ada wilayah yang disebut sebagai tanah haram. Tanah haram, kalau kita umroh masuk ada mikot, ketika sudah masuk mikot kita sudah tidak boleh membunuh binatang, nggak boleh membunuh binatang, nggak boleh mengambil bunga atau pepohonan, daun-daunan dan sebagainya. Itu sudah masuk tanah haram. Tanah halal berarti selain itu. Artinya apa? Kalau di situ masuk tanah haram tidak boleh membunuh binatang, ya baik membunuh ayam dan sebagainya nggak boleh. Kalau di luar itu kita mau menyembelih ayam, menyembelih kambing boleh. Tapi kalau di tanah haram ini nggak boleh. Tapi ini ada hewan, 5 hewan yang boleh dibunuh karena seringkali mengganggu manusia. Boleh dibunuhnya tidak hanya di tanah halal, tapi juga boleh dibunuh di tanah haram. Apa saja? Di antaranya yang pertama al-hayyatu, ular, terutama
seringkali ketika menggigit manusia, menyengat, ular menggigit atau menggigit ya, itu bisa keracunan manusia, bahkan bisa meninggal ketika digigit oleh ular yang berbisa. Nah ini boleh dibunuh ular. Yang kedua, wal kalbul aqur, dan anjing yang suka menggigit. Jadi anjing yang suka menggigit. Kadang ada anjing itu yang memang dia suka menggigit orang. Jadi ketika lihat orang dikejar lalu digigit. Ini boleh dibunuh anjing yang seperti ini karena membahayakan, sering mengganggu manusia yang lain. Jadi boleh dibunuh. Wal kalbul aqur, anjing yang suka menggigit. Wal ghurabul aqar, dan burung gagak tapi yang bercak-bercak. Ada yang pernah melihat burung gagak yang warnanya bercak-bercak. Wal hatatu, burung elang. Burung elang ini karena seringkali memakan hewan ternak seperti ayam. Di burung elang, ya kita punya hewan ternak kalau di kampung-kampung, ayam dan sebagainya, kemudian diburu sama burung elang, dimakan. Jadi burung elang boleh dibunuh. Kemudian wal fa'ratu, tadi ada tikus. Wal fa'ratu, tikus. Ini boleh dibunuh karena seringkali mengganggu, dan tidak terbatas 5 hewan ini saja. Ini disebutkan oleh Rasulullah karena memang 5 hewan ini yang seringkali mengganggu manusia. Tetapi yang lain itu kalau memang sering dan suka mengganggu manusia, maka boleh dibunuh. Kecoa misalnya. Atau hewan, kalau di kampung saya itu ada yang suka makan ayam, itu tinggalnya di apa namanya itu? Ya kalau di kampung saya namanya itu garangan, suka makan ayam. Itu boleh dibunuh yang seperti itu karena mengganggu. Termasuk hewan-hewan yang lain yang memang mengganggu. Kalau tidak mengganggu ya tidak usah dibunuh, namanya tidak mengganggu. Jadi burung-burung yang tidak mengganggu jangan dibunuh. Kalau itu burung-burung yang bagus-bagus, sekarang di kita itu hampir punah ya. Hewan-hewan yang tidak ada yang bagus-bagus karena sering dibunuh, hanya tidak bisa berkembang, dia akhirnya punah. Padahal tidak mengganggu. Yang boleh dibunuh itu ya mengganggu. Ini contoh Allah mengajarkan kepada kita untuk beretika, berakhlak kepada binatang. Binatang saja kita harus berakhlak, apalagi manusia. Tikus itu yang terperangkap tadi susah membunuhnya. Banyak orang rendam pakai. Ya. Jadi tikus itu bisa dengan terendam di air ya. Atau di hulu juga bisa ya, di sawah itu kalau banyak tikus seringkali merusak tanaman, akhirnya diburu. Ada lubang-lubangnya digali, kemudian diburu, boleh. Tapi Islam mengajarkan kalau kita membunuh binatang, sekalipun binatang itu mengganggu, membunuhnya itu tidak boleh dengan cara disiksa pelan-pelan, dipukul sekali, biarin. Pukul lagi, tunggu sejam lagi, pukul lagi sih. Sampai kesakitan itu nggak boleh juga. Walaupun hewan itu mengganggu, pokoknya secepat mungkin untuk membunuhnya agar nggak kesakitan. Jadi kalau bisa sekali pukul langsung mati, sekali banting langsung mati. Jadi nggak disiksa. Padahal ada orang itu menyiksa kucing yang suka membeli tempe. Beli tempe, akhirnya ditangkap, kakinya diikat, di tiang, nggak dikasih makan berkali-kali sampai mati. Itu menyiksa. Bahkan itu bisa menyebabkan manusia itu masuk neraka karena dia menyiksa hewan. Kayak kalau kita mau membunuh hewan yang mengganggu, itu bunuh secepat mungkin. Jadi jangan sampai menyiksa. Kalau tadi misalnya sudah terperangkap, segera dibunuh.
Kemudian kadang kita masang lem untuk nangkap tikus. Ya setelah tertangkap segera dibunuh biar tidak tersiksa. Kadang-kadang masih hidup belum mati, itu langsung kita buang ke tempat sampah. Kemudian di sana dia kesakitan, nggak mati-mati. Maka lebih berhati-hati ketika kita sudah nangkap segera dihabisi agar tidak tersiksa. Bagaimana caranya? Bisa dipukul, bisa diduduk agar ya masih mati karena dia sudah mati. Jangan sering-sering rupanya. Karena malahan sama aja itu cabutin dulu bulunya. Astagfirullahaladzim. Ini tikus suka ganggu. Udah cabutin dulu bulunya satu-satu. Ini menyakitkan, menyiksa. Kucing cabutin dulunya nggak habis-habis. Ya kalau kita mau ada hewan yang suka mengganggu, kita mau bunuh dengan segera, secepat mungkin agar tidak kesakitan hewan tersebut. Jangan sampai disiksa. Kalau petani, saudara kita petani yang membakar tikus di sawah-sawah itu hukumnya gimana? Kan itu dibakar. Itu yang pertama, terus yang kedua nyamuk. Sekarang ada yang sekarang hak regulatif yang membunuh itu kan kalau sudah itu dari segi Islam yang apa barokah kalau tadinya itu? Iya. Sebenarnya tadi sudah ada ajaran kalau kita membunuh hewan itu nggak boleh dengan cara dibakar. Kalau para petani membunuh tikusnya dengan cara dibakar, ya nanti akan menjadikan hasil panennya akhirnya tidak berkah, karena tidak menjalankan ajaran Islam. Ya nggak harus dengan cara dibakar, kan banyak cara yang lain. Nggak harus dengan dibakar, karena kalau dibakar itu menyakitkan, nggak langsung mati, ya, tapi dia akan kesakitan luar biasa dibakar. Ya jangankan dibakar, kita kena api kecil saja dari nyala, tangan kita kena, itu sakit nggak? Itu kena api yang kecil, apalagi dibakar, itu sangat kesakitan. Maka ini hanya hak milik Allah yang boleh menyiksa dengan api. Kalau kita manusia tidak boleh menyiksa dengan api, apalagi kalau yang kelima. Nah kalau tadi petani ada banyak cara yang lain untuk membunuh tikus yang sering mengganggunya itu nggak harus dengan cara dibakar. Bisa dengan dengan pasang perangkap atau bisa dengan diracun, tetapi racunnya yang tajam gitu, jangan yang separuh-separuh. Sengaja ini racunnya separuh-separuh biar matinya pelan-pelan. Ya yang cepat, yang bisa cepat membunuh hewan itu. Ya, bisa dengan cara-cara yang lain, harus dengan cara dibakar. Kalau sekarang nyamuk itu sekarang alat yang dipakainya itu raket, ya, listrik, menggunakan tenaga listrik. Yang kemudian dengan setrum itu membakar nyamuknya. Ya secara etika sebaiknya membunuh nyamuk itu tidak seperti itu, tidak dengan cara dibakar. Islam mengajarkan dengan cara yang baik, tidak dengan dibakar. Tetapi susah. Disusah. Makanya kalau kita nggak ada alat yang lain, ada nggak alat yang lain? Alat yang lain, pakai obat nyamuk. Oke, apa lagi? Pakai semprot ya, bayuan. Ya kalau memang nggak ada alat yang lain, ya kita tajamkan. Artinya kita isi full sehingga nyamuk itu akan segera mati. Kalau setrumnya kecil kan dia hanya kesakitan, nggak mati-mati. Sudah kesakitan, kesetrum, dia nggak mati-mati. Kadang ada yang ketika kena setrum nggak langsung mati ya, dia jatuh masih hidup. Nah, tajamkan agar ketika kena itu langsung bisa mati dan nggak kesakitan.
Tapi bagusnya kita bisa mencari alat atau menciptakan alat yang punya ilmu teknologi, menciptakan alat bagaimana membunuh nyamuk, tapi dengan cara tidak dibakar. Kalau dengan listrik itu seteru memang membakar. Ya jangankan nyamuk, kalau kita saja harus plus sama min, sambungin kita pegang, kira-kira kita rasakan apa? Kesakitan. Itu kan nyambungin ya, plus sama min, sambung. Jadi nyambungnya nyambungin. Ketika nyambung plus sama min ketemu dia terbakar. Nah seperti lampu, itu kan ketemunya harus plus sama min, jadi nyala. Nah, ada energi panas kemudian membakar. Kemudian etika kepada tumbuhan ya, kalau tadi hewan sekarang tumbuhan. Di banyak sekarang orang yang tidak perhatian, umat Islam yang tidak perhatian terhadap tumbuh-tumbuhan. Padahal Rasulullah SAW itu sangat memotivasi umatnya agar suka menanam. Menanam apa? Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanam tumbuh-tumbuhan di tanam. Di antara hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau berkata Rasulullah SAW, "Ma min muslimin," ini memotivasi umat Islam agar suka menanam tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. "Ma min muslimin," tidak ada seorang muslim yang kisru bersan yang menanam tanaman atau yasra'uzan atau menanam tumbuhan tadi atau tanam-tanaman. Fayaqulu min tayr, lalu dimakan oleh burung, atau insan atau oleh manusia, atau ganimatun atau oleh binatang. Illa kana lahu bihi sadaqah, kecuali akan menjadi sedekah baginya. Bukan farmati. Jadi kalau kita nanam pohon ada buahnya, atau tanam-tanaman kemudian ada biji-bijiannya, dimakan oleh burung, ada yang dimakan oleh burung, ada yang dimakan oleh orang lain, ada yang dimakan oleh binatang. Itu menjadi sedekah bagi kita. Maka jangan terlalu pelit istilahnya ya. Jadi kadang-kadang kita punya kebun, ada orang punya kebun mangga, padahal nggak besar-besar amat ya, kecil. Karena khawatir diambil oleh orang lain, dipagernya pakai batu bata tinggi berapa 2 meter 3 meter. Sudah begitu dikasih keliling di atas pakai keliling pecahan kaca, masih belum puas dikasih kawat berduri, masih belum puas juga dikasih setrum. Ada nggak seperti itu? Padahal kalau itu kemudian ada yang jatuh diambil oleh anak-anak orang lain, itu menjadi sedekah bagi kita. Ada hewan yang makan kelelawar, kalong, itu juga menjadi sedekah bagi kita. Jadi nggak usah pilih-pilih amat. Ya kadang petani-petani yang punya tanaman padi, itu ada burung yang makan, itu juga menjadi sedekah. Orang-orang ini sampai dijaga 24 jam, meninggalkan sholat, nggak berjamaah demi menjaga sawahnya agar nggak dimakan oleh burung. Padahal kalau dimakan oleh burung, kira-kira habis. Saya yakin nggak akan habis dimakan oleh burung. Dan itu menjadi sedekah dan insya Allah akan berkah. Tapi kadang-kadang saking dijaganya 24 jam, dijaga burung satu pun nggak boleh makan, hanya ninggalin sholat, nggak berjamaah, dan akhirnya nggak berkah. Padahal ketika dimakan itu akan menjadi sedekah. Yang lain, seandainya kiamat akan terjadi, kemudian di tangan ada fasil ini bibit kurma, tunas kurma, bibitnya ada bibit. Seandainya kiamat sudah akan terjadi dan di tangan kalian ada bibit kurma, Pak ini satu alat atau satu kata yang bisa apa ya? Seandainya dia mampu
untuk menanam sebelum kiamat itu terjadi, maka lakukanlah. Padahal kita misalnya sudah tahu besok kan kiamat, hari ini kita masih punya bibit tanaman, maka Islam mengajarkan agar kita menanam. Ini kita kepada Tuhan. Sebagian kita itu tidak suka menanam, sukanya menebang. Hutan dihabisin, tumbuhan ditebangin, tapi nggak pernah menanam. Ya, akhirnya banjir bandang di mana-mana. Ya, karena pepohonan ditebangi, dihabisin, dan tidak melakukan penanaman pula. Padahal Islam mengajarkan agar kita suka menanam tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman-tanaman. Dalam ungkapan Arab, ada perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami menanam agar orang-orang sepeninggal kami bisa memakan. Jadi orang tua dulu kita, usianya sudah 60 tahun, 70 tahun, masih menanam pohon kelapa. Pohon kelapa itu bisa berubah setelah sekian tahun, mungkin 10 tahun. Tapi orang-orang tua dulu kita itu menanam. Tujuannya apa? Ya nggak mungkin dia akan memanen, tetapi agar nanti yang memanennya itu anak-anak yang akan menjadi generasi penerusnya. Kita juga harusnya demikian. Jadi kita harus memikirkan juga orang-orang yang menjadi generasi setelah kita, termasuk agar mereka bisa makan dari tanaman-tanaman yang kita tanam. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha